Pak Agus melihatnya seperti apa kalau kita lihat ini salah satu statement dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Pak Ray Rangkuti mendorong Bawaslu ini untuk mengusut transparansi dana kegiatan safari politik Anies, termasuk penggunaan jet pribadi. Anda melihatnya seperti apa, Pak Agus? Baik, terima kasih Mas. Begini ya, kalau saya dari aspek hukum saja ya, karena saya kebetulan Hmm. mengajar hukum tata negara, jadi saya melihat dari aspek hukum saja. Kalau kita baca di ketentuan PKPU nomor 3 tahun 2022 ya, tentang tahapan program dan jadwal pemilu, maka sebenarnya pencalonan presiden dan wakil presiden itu baru terjadi di bulan Oktober November 2023 ya. Hmm. Artinya seseorang itu bisa dianggap sebagai calon presiden itu kalau sudah ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden ya. Hmm. Itu artinya dia menjadi peserta pemilu dalam Pilpres. Nah, terhadap orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi calon presiden berdasarkan PKPU itu, maka sejak saat itu dia mesti patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan menyangkut tentang bagaimana hak dan kewajibannya sebagai calon presiden. Tentu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Di sana diatur bagaimana seorang calon presiden pada saat itu dia mesti mematuhi aturan main, rule of the game di dalam pemilu presiden ya. Salah satunya tentu soal kampanye ya. Kan nanti ada aturan mengenai PKPU tentang kampanye ya. Bagaimana jadwalnya mesti diatur sedemikian rupa oleh KPU. Orang tidak boleh, seorang capres tidak boleh melanggar jadwal itu. Kemudian transparansi dana kampanye dan penggunaannya itu semua dilaporkan kepada KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Itu kalau dari aspek hukum ya Mas ya. Hmm. Maka kalau pertanyaannya bagaimana Anies saat ini ketika dia melakukan kegiatan safari politik kemana-mana menggunakan jet pribadi dan seterusnya, menurut saya kalau dari aspek hukum Anies bukanlah calon presiden. Hmm. Calon presiden dalam versi undang-undang dan peraturan perundang-undangan menyangkut tentang pemilu. Kalau Anies hari ini sebagai capres itu lebih dideklarasikan dirinya sendiri melalui Partai Nasdem ya dan para pendukungnya. Jadi dia tidak disebut sebagai calon presiden dalam pengertian legal ya, Hmm. tapi dia calon presiden secara politik oleh kelompoknya dan partai pendukungnya. Nah, kalau dilihat dari aspek hukum juga, tidak mudah juga menyatakan bahwa Anies ini bisa resmi menjadi calon presiden. Karena untuk menjadi calon presiden itu, kalau kita baca di ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di ketentuan pasal 222, itu kan mesti memenuhi syarat dulu ya, Ya, syarat presidensial threshold. Ya. Karena seorang menjadi calon presiden itu hanya bisa diajukan oleh partai politik. Tidak bisa pintunya lain. baik. Nah, artinya apa yang dilakukan Anies itu hari ini dia tidak capres. Jadi dia orang biasa, mau melakukan apa ya suka-suka dia karena tidak diatur dalam konteks peraturan undang-undangan. Hmm. Nah, di mana kekeliruannya? Dari aspek hukum tidak keliru, hanya ini soal moralitas saja. Moralitas itu yang bisa mengukur adalah capres kelompoknya sendiri ya, yang mencapreskan itu, untuk melihat apakah yang dilakukan itu memberi teladan moralitas apa tidak, soal kesederhanaan, soal kemudahan akses, soal menggunakan jet pribadi dan seterusnya. Itu kan soal moralitas saja. Hmm. Meskipun dalam konteks tertentu bisa saja orang berpendapat itu tidak tepat, tetapi kalau di aspek hukum sih menurut saya itu wajar-wajar saja gitu. Baik. Baik, Pak Agus, artinya ketika ada dorongan atau pelaporan kepada Bawaslu, itu belum bisa diproses karena memang Anies belum ditetapkan atau belum menjadi calon presiden secara resmi. Seperti itu, Pak Agus ya? Iya, karena dia bisa menjadi capres itu kalau sudah dibuka pintu pendaftaran di KPU. Hmm. Pendaftarannya baru dibuka di bulan Oktober nanti, Mas. Ya. Sampai nanti November Oktober 2022 ya. Hmm. 23, sorry. Nanti baru bulan November tahun 2023 itu baru ditetapkan menjadi calon presiden. Nah, Hmm. baru pada saat itulah seseorang bisa mengikuti aturan main ya. Aturan main pemilu tentu saja, baik dalam konteks kampanye maupun dalam konteks mekanisme lain menyangkut soal bagaimana strategi pemenangan pemilu gitu ya. Nah, Hmm. selama belum masuk tahapan pencalonan presiden maka tidak bisa dia
dihukum mekanismenya menggunakan undang-undang pemilu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.